Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windaliana Purba dengan NIM 0320211094. Saya dari Prodi Ngar 1B, Stika Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem penginderaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian dari penginderaan penglihatan. Dalam penginderaan penglihatan ini ada alat tambahan mata terdiri atas yang pertama alis mata. Ini dia teman-teman, alis mata yang merupakan rambut kasar yang terdapat di atas mata yang fungsinya itu untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Kemudian yang kedua itu kelopak mata. Ini dia teman-teman. Bagian ini dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Kemudian yang ketiga itu bulu mata. Ini dia teman-teman, rambut-rambut berwarna hitam ini terletak pada kelopak mata yang fungsinya untuk memperindah mata. Kemudian yang keempat aparatus lacrimalis atau saluran air mata menuju konjungtiva kelopak mata, berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata manusia mempunyai diameter 24 sampai 25 mm. Bagian bola mata yang pertama itu kornea. Ini dia teman-teman, lapisan terluar yang fungsinya itu adalah untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kemudian yang kedua selaput lendir atau iris. Yang ini dia teman-teman, bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Kemudian yang ketiga anak mata atau pupil. Ini dia teman-teman, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kemudian yang ketiga lensa mata. Ini dia teman-teman, berada di belakang pupil, berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Kemudian yang kelima selaput keras atau skleral yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Ini dia teman-teman. Kemudian yang keenam selaput koroid. Di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena mengandung banyak zat warna atau pigmen. Ini dia teman-teman, lapisan kedua. Kemudian yang ketujuh selaput jala atau retina, berguna untuk menangkap bayangan. Ini dia teman-teman, lapisan ketiga. Kemudian yang ke-8 bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima yang masuk. Ini dia teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme sistem penglihatan pada manusia. Dimulai daripada mata bekerja saat menerima cahaya, kemudian pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina ujung-ujung saraf retina, menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat terlihat oleh mata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian anatomi fisiologi daripada indera pendengaran. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu indera pendengaran. Indera pendengaran merupakan indera mekanoseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara dan didiskriminasi frekuensinya dan pengantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu auditori eksternal, kedua auditori medial, dan yang ketiga auditori internal. Saya akan menjelaskan ketiga bagian tersebut. Yang pertama auditori eksternal, berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama auricula atau daun telinga. Seluruh permukaan diliputi kulit tipis dengan lapisan subkutis pada permukaan anterolateral. Ditemukan rambut kelenjar sebase dan kelenjar keringat. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan bagian dari auditori eksternal yang dibagi menjadi yang pertama auricula atau daun telinga. Di dalamnya terdapat helix, scapa, triangular fossa, concha, dan earlobe.
Ini dia teman-teman. Kemudian bagian yang keduanya itu metus acousticus eksternal. Tabung berkelok-kelok yang terbentang antara auricula dan membran timpani, yang fungsinya itu adalah mengantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Ini dia gambarnya teman-teman, saluran yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua itu auditory medial, adalah ruang yang berisi udara dalam pars peterosa osis temporalis yang dilapis oleh membran mukosa di dalamnya. Di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran yang memisahkan cavum timpani dari meningen dan lobus temporalis dalam fossa crani media. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran membran timpani ke cairan di koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga tengah ini terdiri dari yang pertama membran timpani. Membran timpani adalah membran fibrosa. Tepinya menebal, tertanam ke dalam ke alur sisi tulang yang disebut suclus timpani. Kemudian ossicula auditus yang terdiri dari sari malleus, incus, dan stapes. Ini merupakan serangkaian tulang yang dapat bergerak berjalan melintasi rongga telinga tengah. Kemudian tuba auditiva. Bagian ini meluas dari dinding anterior cavum timpani ke bawah, ke depan, dan medial sampai ke nasofaring 1/3 posterior dan 2/3 anterior tulang rawan. Kemudian yang keempat itu antrum mastoideum. Bagian ini terletak di belakang cavum timpani dalam pars peterosa osis temporalis. Baiklah, saya akan menunjukkan bagian dari auditory medial. Yang pertama itu terbagi atas membran timpani. Ini dia teman-teman yang berwarna merah ini. Kemudian yang kedua terbagi menjadi ossicula auditus. Ossicula auditus ini dibagi menjadi milus, incus, dan stapes. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tuba auditiva. Ini dia teman-teman. Kemudian yang keempat itu antrum mastoideum. Selanjutnya kita masuk ke bagian auditory interna. Auditory interna ini adalah satu sistem saluran dan rongga di dalam pars petrosum tulang temporalis. Di dalamnya terdapat labirin membranosa merupakan rangkaian saluran dan rongga-rongga. Auditory interna ini berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk mendengar. Auditory internal ini terdiri dari yang pertama labyrinthitis osseus. Ini terdiri dari vestibulum yang fungsinya sebagai tempat sistem sensorik untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Kemudian semicircularis berfungsi mendeteksi percepatan perlambatan rotasional. Kemudian koklea adalah rongga penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian dari auditory internal. Ini dia teman-teman, yang terdiri dari vestibulum, semicular canals ini, dan cochlea atau rumah siput. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme dari sistem pendengaran. Gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Kemudian, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil di telinga tengah yang disebut dengan melus, incus, dan stapes. Kemudian, tulang di telinga tengah atau tulang stapes akan memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara.
sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Sel-sel rambut bergerak. Komponen seperti rambut yang sangat kecil atau dikenal dengan stereosilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereosilia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian indera penciuman atau hidung. Indera penciuman atau hidung merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera manusia. Indera ini berperan sebagai mendeteksi bau dan atau aroma. Adapun fungsinya sebagai indera pendawa atau penting, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari hidung karena pencernaan yang bertanggung jawab untuk indera penciuman dan mengarahkan aliran udara ke daerah penciuman. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dan bagian-bagian daripada indera penciuman. Yang pertama itu lubang hidung. Ini ya teman-teman, saya contohkan sendiri. Fungsinya itu sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung ini. Yang lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dan organ hidup. Di dalam organ hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Kemudian yang kedua, silia. Ini teman-teman. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf pembuka. Fungsi daripada silia ini untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran dan debu ke dalam hidung tidak akan mencapai sistem pernapasan kita. Kemudian yang ketiga itu olfaktori atau serabut saraf pembau. Ini dia teman-teman. Fungsinya itu sebagai penerima rangsangan berupa bau, ialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita ketika ada bau di sekitar kita. Saraf akan membawa, menerimanya dan melanjutkannya ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Kemudian membran mukosa atau selaput lendir. Ini dia teman-teman. Selaput lendir ini merupakan bagian yang melapisi sebagian besar rongga hidung. Fungsinya itu adalah agar udara yang kita hirup lebih lembab dan hangat. Kemudian konka teman-teman. Ini dia. Konka ini merupakan bagian rongga hidung yang dikenal memiliki pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam pernapasan. Kemudian yang keenam yaitu superior turbinate, middle turbinate, inferior turbinate. Ini dia teman-teman. Ini dia bagian daripada superior turbinate, kemudian ini bagian dari middle turbinate, dan ini inferior turbinate. Ketiga ini merupakan struktur tulang dan jaringan lunak yang tumbuh dari dinding luar saluran hidung. Mereka membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir yaitu sela torsika. Ini teman-teman. Sela torsika ini merupakan cekungan berbentuk fadel pada tulang sphenoid yang terletak pada permukaan interaksional dan tengkorak kepala. Yang fungsinya itu adalah untuk membentuk dudukan tulang untuk lenjar pituitari. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan mekanisme daripada indera penciuman. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membaui aroma tertentu, kemudian akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk mengenali bau apa yang sedang kita hirup. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Nah, di dalam inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap.
Papila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu papila fungiform, berbentuk seperti benang halus. Ini dia teman-teman, papila fungiform. Nah, kemudian yang kedua papila filiform, berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Ini dia teman-teman. Kemudian yang ketiga papila circumvallata, berbentuk seperti jamur. Ini dia teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab munculnya rasa pada lidah. Yang pertama itu rasa manis. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan penyebab munculnya rasa pada lidah. Yang pertama itu rasa manis. Rasa manis ini disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Rasa manis ini terjadi pada ujung lidah teman-teman. Dia di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua rasa asin. Rasa asin ini disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Dia terjadi di sini teman-teman. Kemudian yang ketiga itu rasa asam. Rasa asam ini disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Tempat terjadinya rasa asam itu di sini teman-teman. Kemudian rasa pahit. Rasa pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit. Juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Terjadinya rasa pahit itu di sini teman-teman. Indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot. Yang pertama otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Kemudian otot entrisik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan mekanisme daripada indera pengecap atau lidah. Yang pertama itu jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan dan minuman larut di dalam air liur. Rasa akan masuk ke tunas pengecap dan diterima oleh sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalinya. Kemudian reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu, otak akan menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian indera praba atau kulit. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu indera praba. Indera praba atau kulit adalah suatu pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh terberat dan terluas, ukurannya yaitu 15% dari berat tubuh manusia. Rata-rata tebal kulit 1-2 mm. Kulit merupakan sistem organ yang paling luas yang membungkus seluruh permukaan pada tubuh. Kulit memiliki beberapa fungsi di dalam tubuh manusia, seperti yang pertama, pelindung tubuh atau proteksi, berfungsi untuk melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Kulit juga sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari kuman berbahaya. Kemudian yang kedua, sebagai pengatur suhu tubuh, kulit dapat merespon naik atau turunnya suhu tubuh yang dikirimkan berupa sinyal dari otak untuk mendinginkan tubuh yang kepanasan. Kelenjar keringat akan membantu tubuh mengeluarkan keringat melalui kulit. Kemudian fungsinya yang ketiga yaitu menyimpan lemak dan membantu proses sintesis. Kulit ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak. Lemak ini bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap menempel. Kemudian memungkinkan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Kemudian yang keempat, menjadi indera perasa kulit memiliki beragam ujung saraf yang berfungsi sebagai indera perasa manusia terhadap suhu panas atau dingin, sentuhan getaran, tekanan, hingga rasa nyeri dan sensasi lainnya.
Kemudian yang kelima sebagai alat respirasi bagi tubuh. Yang keenam itu fungsinya yaitu melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan mekanis seperti trauma atau kerusakan yang disebabkan oleh sumber-sumber yang kurang terlihat, misalnya sinar UV. Kemudian yang ketujuh fungsinya adalah sebagai alat ekskresi, kemudian sebagai alat penyerap. Kulit terdiri dari 3 lapisan sebagai berikut. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit. Dalam lapisan epidermis terbagi menjadi beberapa lapisan lagi. Ini dia teman-teman posisi lapisan epidermis, dia paling atas teman-teman. Kemudian lapisan epidermis ini dibagi lagi menjadi stratum corneum, di mana memiliki sel yang mudah mati, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Ini dia teman-teman posisi daripada stratum corneum. Di sini dia teman-teman. Kemudian yang ke bagian kedua yaitu stratum lucidum, di mana langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Ini teman-teman dia posisinya. Di sini teman-teman. Kemudian yang ketiga itu stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit. Ini dia posisinya teman-teman. Di sini dia teman-teman. Kemudian yang keempat itu stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5-8 lapisan. Posisinya di sini teman-teman. Kemudian yang kelima stratum basal, lapisan basal atau germinativum disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum ini menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Ini teman-teman posisinya. Di sini teman. Kemudian lapisan kulit yang kedua yaitu teman-teman dermis. Posisinya itu di sini teman-teman. Lapisan dermis ini merupakan lapisan dalam yang berupa jaringan ikat dan berasal dari mesoderm. Lapis yang terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama lapisan papiler merupakan lapisan tipis yang mengandung jaringan ikat jarang. Kemudian lapisan retikuler merupakan lapisan tebal terdiri dari jaringan ikat padat. Kemudian lapisan kulit yang ketiga teman-teman yaitu hipodermis atau subcutis. Subcutis terdiri dari kumpulan sel lemak dan di antara gerombolan ini berjalan serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti yang terdesak ke pinggir sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak disebut peniculus adiposus yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat. Kemudian teman-teman kita masuk ke anatomi daripada kulit. Yang pertama itu rambut. Rambut merupakan bagian yang berada di atas kulit yang berfungsi melindungi kulit seperti alis mata agar keringat tidak mengalir ke mata dan sebagai alat peraba yang sensitif. Ini dia teman-teman. Kemudian kelenjar minyak atau sebasea yang berasal dari folikel rambut yang berguna untuk melumasi rambut. Ini dia teman-teman posisi kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kemudian kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini distimulasi oleh saraf simpatis dalam berespon terhadap peningkatan suhu tubuh atau dalam keadaan panas atau takut. Posisinya itu teman-teman di sini. Ini dia teman-teman. Kemudian serabut saraf. Fungsi daripada serabut saraf ini adalah mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Ini dia teman-teman posisinya. Ini dia teman-teman. Kemudian kapiler, di mana fungsi dari kapiler ini adalah memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Kemudian folikel rambut.
Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi daripada folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh pada manusia. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan mekanisme kerja daripada kulit. Mekanisme kerja kulit tergantung pada fungsinya. Seperti yang pertama, kulit sebagai pelindung tubuh. Kulit sebagai pelindung tubuh memiliki sebum atau minyak dan lendir yang dapat diekskresikan bila ada kuman atau kotoran yang masuk, sehingga kuman dan kotoran tersebut dapat tertangkap dan tidak jadi masuk ke dalam tubuh. Kulit dengan sel epitelnya juga dapat menjaga tubuh bagian bawahnya dari kerusakan, misalnya fisik atau gesekan. Kemudian yang kedua, kulit sebagai penerima rangsangan. Dalam fungsinya sebagai penerima rangsangan, kulit dilengkapi dengan berbagai reseptor-reseptor untuk menerima berbagai macam rasa. Reseptor tersebut antara lain corpuscula paci atau reseptor tekanan kuat, kemudian ujung saraf sekeliling rambut atau reseptor praba, kemudian corpuscular fini atau reseptor praba, ujung saraf Krauss atau reseptor dingin, corpuscula misiner atau reseptor praba, ujung saraf tanpa selaput atau reseptor nyeri, dan lempeng Merkel atau perasa sentuhan dan tekanan ringan. Kemudian yang ketiga, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh bertanggung jawab terhadap mekanisme pengeluaran keringat. Pengaturan pengeluaran keringat ini terjadi di hipotalamus. Jika pusat pengatur suhu memperoleh rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air dan garam dan sedikit urea, kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat akan menguap dan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh dapat kembali menjadi normal.